Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Sebuah mobil mewah bermerek Mercedes-Benz atau Mercy ditemukan rusak parah usai tertimpa reruntuhan musola pondok pesantren atau Ponpes Al-Qasini Sidoarjo, Jawa Timur. Belakangan ini mobil itu malah diantar ke rumah seorang kiai. Meski begitu, polisi mengatakan belum mengetahui identitas pemilik mobil tersebut. Informasi lainnya pemirsa, belakangan ini wajah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menjadi sorotan publik setelah wajahnya terlihat lebih cerah dari biasanya. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Mantan artis Ahmad Zoni kembali terseret kasus narkoba. Usai sebelumnya pernah tersangkut kasus serupa pada 2017, 2023, dan 2024. Kali ini Ahmad Zoni diduga terlibat dalam jaringan peredaran sinte dari dalam rutan kelas 1 Jakarta Pusat atau Salemba. Mantan artis Ahmad Zoni kembali terseret kasus narkoba usai sebelumnya pernah tersangkut kasus serupa pada 2017, 2023, dan 2024. Kasus tersebut terbongkar setelah petugas keamanan rutan mencurigai gerak-gerik sejumlah tahanan. Petugas kemudian menggeledah kamar para tersangka dan menemukan sabu, ganja sintetis, serta alat komunikasi untuk mengatur transaksi. Ahmad Zoni tidak menjual narkoba secara langsung, melainkan menyimpan dan menyalurkannya ke tahanan lain. Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih, Ibtu Mulyadi mengatakan, barang haram tersebut disembunyikan di bagian atas ruangan di sela-sela atap. Amar dan 5 tahanan lain berinisial A, AP, AM alias KA, ACM, dan MR kemudian diamankan. Para tersangka kemudian diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk penyidikan lebih lanjut, sementara berkas perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ahmad Zoni berperan sebagai penampung narkotika jenis sabu dan sinte dari seseorang di luar rutan. Narkoba tersebut lalu diteruskan ke sesama tahanan melalui perantara untuk diedarkan lebih lanjut ke dalam lapas. Para tersangka berkomunikasi menggunakan aplikasi pesantren Kripsi Jangi untuk mengatur pengiriman narkoba. Salah satu kurir bernama Asep yang menyerahkan narkoba dari luar ke dalam rutan telah ditangkap bersama 5 tersangka lain. Namun satu tersangka bernama Andre yang merupakan penghubung utama antara luar dan dalam rutan masih buron. Kini para tersangka sudah ditahan untuk proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika terbukti bersalah, Ahmad Zoni dan 5 tersangka lain terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Ke-6 tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika.
Puluhan relawan pendukung Joko Widodo mendatangi gedung Barreskrim Mabes Polri menuntut kepastian hukum atas kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Mereka meminta penyidik Polda Metro Jaya segera menuntaskan kasus tersebut dan menindak tegas pihak yang menyebarkan fitnah. Puluhan relawan pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo mendatangi gedung Barreskrim Polri di Jakarta Selatan Kamis 9 September. Mereka melayangkan surat keberatan atas lambannya penanganan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi yang kini ditangani Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Politikus PSI Ade Armando yang turut hadir bersama para relawan menyebut kedatangan mereka untuk mempertanyakan kepastian hukum terkait proses penyidikan yang dinilai berlarut-larut. Sementara itu, pelapor Ade Darmawan meminta agar 3 pelapor utama, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar, segera ditetapkan sebagai tersangka atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Diketahui, laporan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan dilayangkan pada April 2025. Saat ini, Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus dugaan ijazah palsu tersebut ke tahap penyidikan. Saya mewakili masyarakat secara umum, itu berharap sekali agar kasus ini bisa segera dilanjutkan ke tahap perkara hukum yang lebih tinggi ya. Kita berharap bahwa tahapan yang lebih tinggi. Kita berharap bahwa masalah ijazah palsu yang sudah berlarut-larut ini menyita perhatian seluruh bangsa Indonesia ini bisa dengan segera dituntaskan. Seandainya memang ternyata tidak terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak terbukti sebetulnya mencemarkan nama baik, menodai, menghina Pak Jokowi, ya sudah diputuskan bahwa sebetulnya tidak terjadi pencemaran nama baik di sini. Tapi seandainya memang betul bahwa terbukti dan sudah ada buktinya, kami yakin bahwa pernyataan-pernyataan dari Pak Roy dan kawan-kawan itu dengan secara sangat rendah mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga, maka sebaiknya memang penegakan hukum diterapkan di Indonesia ini. Orang harus tahu bahwa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia ini. Jadi kami bukannya ingin agar Pak Roy Suryo itu dihukum, kami justru ingin mengatakan kalau memang mereka adalah orang-orang yang bersih dari tuduhan penghinaan, pencemaran, ya dibebaskan saja. Tapi kalau tidak, kalau benar ini buktinya cukup untuk mengatakan bahwa memang sudah terjadi pencemaran, maka sebaiknya ini juga ditindaklanjuti ke tahap yang lebih tinggi. Nah, jadi teman-teman, ini surat, ini akan kita layangkan kepada Kapolri langsung ya. Terus ditembuskan kepada cekinya ke Kapolda Metro bahwa ini adalah keberatan-keberatan yang dilakukan oleh para pelapor untuk segera diproses lanjutan. Jadi tahapannya teman-teman, jadi ini bukan desakan yang bersifat mendesak seenaknya saja. Ya, seperti mereka katakan nggak boleh desak-desak, bukan desak-desak ini. Ini adalah tahapan pemeriksaan. Terus yang saya perlu sampaikan lagi bahwa masyarakat Indonesia jangan percaya dengan delusi nasional mereka, karena itu akan berpengaruh. Itu akan berpengaruh kepada teman-teman di Indonesia ketika melihat delusi tersebut tanpa dasar hukum yang kuat. Bahwa saat ini sudah naik tahap penyidikan, nanti kami ke dalam, nanti kami berikan perkembangannya lagi apa sih tanggapan Mabes Polri ketika menerima surat kami. Dan ini ditandatangani oleh seluruh relawan ya. Yang aku jadi ketawa sedikit, kenapa? Itu bukan novum. Yang dinamakan novum itu adalah bukti baru. Kalau berbicara ijazah, terus kemudian yang ada pada KPU, perbedaannya hanya stempel karena ada legalitas, itu bukan novum. Kecuali, tapi yang perlu disampaikan kepada publik bahwa di sini kita melihat betapa rendahnya pengetahuan tentang novum. Novum itu diatur
setelah ingkrah. Kalau terkait surat edaran Kapolri bahwa bukti baru bisa memproses kembali baik itu tahap SP2 Lit maupun SP3 Lit ya, SP3 Lit SP2 Lit ya, penghentian penyelidikan, terus kemudian SP3 itu ada novum. Novum itu bukti baru yang tidak pernah disajikan. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan kita sesat terus nih. Ya. Novum. Ya novum. Ini hal yang sangat menggelikan menurut saya. Dan perlu diingat teman-teman, yang datang kemari ini adalah para relawan yang melaporkan di 3 Polres. Tadinya 5 ya. 5 menjadi 3. Ya. Kita tidak ada urusan korelasi dengan laporan Bapak Insinyur Joko Widodo. Tetapi hari ini kita menekankan bahwa tahap proses ini harus dilewati. Bahwa proses sampai dari lidik, sidik, BAP, tersangka dan lain-lain itu harus dilewati. Nah saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Nah kalau sudah penyidikan, emang mau diapain lagi nih? Stagnan nih, ya kan? Ya kami meminta, mendesak, memberikan teguran kepada Mabes Polri untuk segera menegur Polda Metro Jaya. Ya apabila tidak kami propampkan. Ini tidak boleh main-main ini. Cuman saya yakin betul bahwa Polda Metro sekarang lagi mempersiapkan. Tetapi kami tetap memberikan fungsi kontrol kita sebagai masyarakat yang pelapor. Ini wajib kita fungsi kontrolnya untuk mendesak supaya segera. Karena kenapa? Ada yang sangat menyedihkan. Yang menyedihkan adalah PSI membantah pernyataan politikus PKS Mardani Alisera yang menyebut hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi rumit karena Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. PSI menegaskan hubungan kedua tokoh tersebut sangat dekat. PSI menanggapi pernyataan politikus PKS Mardani Alisera yang menyebut hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi rumit karena Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Juru bicara PSI, Wiryawan menegaskan hubungan Presiden Prabowo dan Jokowi sangat dekat. Bahkan ia mengatakan kedua tokoh tersebut adalah besti. Wiryawan menjelaskan tidak ada istilah rumit di antara keduanya. Ia pun menyebut publik bahkan bisa melihat hubungan baik antara Presiden Prabowo dan Jokowi. Sebelumnya, Mardani Alisera menanggapi pernyataan Waketum Projo Freddy Damanik yang menyebut pihak kalah di Pilpres 2024 ingin menjauhkan Presiden Prabowo dan Jokowi. Ia kemudian menyinggung hubungan Presiden Prabowo dan Jokowi rumit karena ada Gibran sebagai wakil Prabowo. Mardani menyarankan sebaiknya Gibran dibiarkan berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Aksi heroik ditunjukkan puluhan prajurit TNI saat menangkap 3 pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan tol Jakarta Tangerang Kembangan, Jakarta Barat. Aksi heroik ditunjukkan puluhan prajurit TNI dari Yonis TP 848 SPC Kodam 221, Radin Inten Lampung. Saat menangkap 3 pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan tol Jakarta Tangerang Kembangan, Jakarta Barat. Rombongan prajurit Batalion Infanteri atau Yonis 848 SPC tersebut diketahui baru saja pulang dari tugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI di Jakarta. Aksi kejahatan ini berhasil digagalkan saat korban yang berusaha mengejar mobil pelaku melihat rombongan TNI melintas. Peristiwa bermula saat korban mengetahui kendaraannya yang dicuri beberapa waktu lalu di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan terdeteksi melalui GPS yang ada di motornya. Saat didatangi, motor korban sudah berada dalam mobil box. Korban kemudian berupaya mengejar mobil tersebut dari wilayah Tanah Abang hingga Grogol sebelum akhirnya pelaku masuk ke tol Jakarta Tangerang. Ketika aksi kejar-kejaran terjadi di jalan tol, korban yang melihat rombongan TNI melintas langsung berteriak meminta pertolongan. Satu kompi prajurit TNI itu pun segera beraksi dan berhasil menghentikan mobil pelaku. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 2 orang pelaku serta 3 unit sepeda motor hasil curian di dalam mobil box tersebut. Mendapat laporan dari layanan 110, unit Reskrim Polsek Kembangan mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan para pelaku ke Mapolsek Kembangan. Baik, dapat kami sampaikan bahwa kronologi dari adanya diamankannya pelaku ranmor di dalam tol Jakarta Tangerang, dapat kesampaikan bahwa tiket SPK kami mendapat informasi laporan dari layanan pengaduan 110, kemudian anggota unit reskrim menindaklanjuti atas informasi tersebut dan langsung menuju ke TKP, di mana TKP-nya adalah di dalam tol Jakarta Tangerang kurang lebih di kilometer 5, di mana di TKP tersebut telah diamankan 2 orang pelaku yang diduga memang sebagai pelaku ranmor, ya, diamankan oleh rombongan atau iring-iringan dari anggota TNI, yang mana anggota TNI tersebut sedang berada atau berkendara juga iring-iringan di dalam tol, ya. Dari diamankannya tersebut kemudian dibawa ke Polsek Kembangan, ya, telah dilakukan pemeriksaan dan integrasi oleh penyidik kami bahwa dalam diamankan tersebut ada juga korban dari peristiwa atau kejadian pencurian kendaraan bermotor, yang mana dapat kami sampaikan bahwa kejadian bermula seorang korban yang melapor sepeda motornya hilang di kawasan wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan. Kemudian diikuti karena memang sepeda motornya ada GPS, korban mengikuti GPS tersebut, yang mana GPS tersebut berada di sebuah mobil Luxio yang tertutup itu, ya, yang tertutup itu. Kemudian kacanya terbuka sedikit, diintip oleh korban. Ternyata di dalam ada 2 orang sebagai sopir dan pendampingnya di sebelah kiri. Setelah diintip ada motor korban di dalam, ada juga 2 motor lainnya yang memang ditutupi karung, ya, ditutupi karung. Namun korban masih mengenali sepeda motornya dengan ciri-ciri dari setangnya. Karena ditanyakanlah ke sopir itu, sopir langsung panik dan langsung melarikan diri.
Kemudian diikutilah dari korban ya, dari Setiabudi sampai ke arah Tanah Abang, sampai ke arah Roksi, kemudian lari belok ke kiri ya ke arah Grogol, hingga akhirnya masuk ke pintu tol Grogol ya. Di dalam pintu tol Grogol, korban juga masih mengikuti mobil van Grand Luxury tersebut hingga terjadi pengejaran masuk ke tol Kebonjeruk, yang mana saat di tol Kebonjeruk itulah ada rombongan atau iring-iringan dari TNI yang hendak mengarah ke Tangerang dan kemudian diamankan. Untuk kasusnya sendiri berarti ditangani oleh Polsek Setiabudi atau setelah kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap 2 pelaku, dan korban juga menyampaikan bahwa motornya hilangnya di daerah Setiabudi, kemudian kami koordinasikan dengan Polsek Setiabudi, Polres Jakarta Selatan, dan kemudian kami serahkan ke Polsek Setiabudi ya, pelaku, barang bukti, dan termasuk kendaraan roda 4 yang digunakan kita serahkan ke Polsek Setiabudi. Sementara itu, karena korban sebelumnya telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan, maka kedua pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk proses lebih lanjut. Sebuah mobil mewah bermerek Mercedes-Benz atau Mercy ditemukan rusak parah usai tertimpa reruntuhan musola Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Qosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing mengatakan sampai saat ini identitas pemilik kendaraan tersebut belum diketahui. Sebuah mobil mewah bermerek Mercedes-Benz atau Mercy ditemukan rusak parah usai tertimpa reruntuhan musola Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Qosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Penemuan mobil Mercy ditemukan saat tim gabungan berusaha membongkar reruntuhan bangunan untuk menemukan korban lainnya pada Sabtu 4 Oktober 2025. Proses evakuasi mobil ini melibatkan petugas gabungan dari DLHK, Basarnas, BPBD dan BPKP dengan menggunakan alat berat eskavator. Setelah berhasil diangkat, kendaraan langsung dinaikkan ke atas truk milik DLHK untuk dipindahkan. Belakangan ini mobil tersebut malah diantar ke rumah seorang kiai. Kepala TPA Griyo Mulyo Jabon Sidoarjo Hajid Arif Hidayat mengatakan, bangkai mobil Mercy yang dievakuasi tak jadi dibuang di TPA. Lalu Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing mengungkap sampai saat ini identitas pemilik kendaraan itu belum diketahui, termasuk berapa nomor polisi atau nopol mobil tersebut. Namun, kendaraan itu diduga merupakan milik pengasuh pesantren yang terparkir di antara gedung ambruk dengan rumah pengasuh sejak sebelum kejadian. Mobil mewah berwarna hitam yang ringsek tertimbun reruntuhan itu diduga berjenis Mercedes-Benz CLE 200 AMG Line. Pelek yang digunakan diyakini bernama IMG 5 Twin Spoke berukuran 18 inci. AMG Line merupakan satu-satunya varian CLE Class yang dilego Inshep Indomobil Distribution Indonesia, yang merupakan distributor resmi mobil Mercedes-Benz di tanah air.
Beda dari sedan C-Class yang punya bentuk bodi sedan konvensional, CLA Class membawa atap kop dengan pilar di melandai. Mengutip laman Mercedes-Benz, harga terbaru varian termurah CLA Class yakni senilai di atas 1 miliar rupiah. Kendati demikian, tampak mobil Mercy sudah hancur akibat tertimpa reruntuhan bangunan Ponpes. Dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia, pasal 1 ayat 1.1 mengenai tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok, bisa ditanggung oleh pihak asuransi. Hanya saja, yang perlu menjadi perhatian adalah tidak semua kerugian bisa diklaim, jika termasuk kepada hal yang dikecualikan. Ketentuan tersebut tercantum di PS Akdi Bab 2 Pasal 3, isinya berupa pengecualian pertanggungan atas kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor. Pada ayat 3.1 yang disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perang, sabotase, dan lainnya. Lalu, dalam ayat 4.5 disebutkan bahwa pengecualian berlaku jika kendaraan memasuki atau melewati jalan tertutup atau melanggar rambu lalu lintas. Apabila jenis pertanggungan yang diambil adalah komprehensif, maka akan ditanggung asuransi. Di sisi lain ada sebuah ironi menyakitkan terungkap di tengah duka yang menyelimuti, serta publik justru tertuju pada bangkai mobil mewah tersebut. Mobil Mercy itu ditemukan saat kondisi bangunan yang runtuh, apalagi mobil tersebut diduga seharga miliaran rupiah. Harga tersebut sangat mahal, tetapi berbanding terbalik dengan bangunan musola Ponpes yang tidak sesuai dengan konstruksi, hingga menewaskan banyak nyawa santri. Publik menilai seharusnya pengurus Ponpes yang bisa membeli jasa arsitek untuk membangun musola. Sementara itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas merilis data terakhir korban reruntuhan Ponpes Al-Hozini pada Selasa, 7 Oktober 2025. Usai menutup operasi evakuasi yang telah berjalan selama 9 hari. Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas RI Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan total ada 67 korban meninggal dunia yang berhasil ditemukan, termasuk 8 bagian tubuh. Yudi mengatakan dengan demikian total korban terevakuasi mencapai 171 orang, terdiri 104 korban selamat dan 67 orang meninggal dunia. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah foto dirinya bersama sang istri Iriana Jokowi viral di media sosial. Terlihat dalam potret tersebut, wajah Jokowi tampak lebih putih dan cerah dari biasanya. Sejumlah masyarakat pun menyoroti perubahan tersebut hingga menebak penyebabnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah foto dirinya bersama sang istri Iriana Jokowi viral di media sosial. Terlihat dalam potret itu wajah Jokowi tampak lebih putih dan cerah dari biasanya. Sejumlah masyarakat pun menyoroti perubahan tersebut hingga menebak penyebabnya. Tak lama setelah foto itu viral, publik kembali memperhatikan ketidakhadiran Jokowi pada perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 TNI yang digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu 5 Oktober 2025. Biasanya, Jokowi hadir dalam acara besar kenegaraan, terlebih yang berkaitan dengan TNI. Namun kali ini sosoknya tidak terlihat, sehingga memunculkan berbagai spekulasi tentang kondisi kesehatannya. Jokowi juga dalam kesempatannya melakukan pertemuan
dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara pada Sabtu 4 Oktober 2025. Setelah pertemuan tersebut, Jokowi tidak muncul ke publik, termasuk di perayaan HUT TNI di Monas. Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah menyebut bahwa ketidakhadiran Jokowi bukan tanpa sebab. Kompol Syarif mengatakan Jokowi saat ini masih dalam masa pemulihan dan dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan di luar ruangan yang beresiko terpapar panas sinar matahari secara langsung. Syarif menjelaskan bahwa kondisi kesehatan Jokowi belum sepenuhnya pulih akibat penyakit yang dideritanya. Sebelumnya, Jokowi diketahui mengalami alergi yang menyebabkan iritasi pada kulit tubuhnya. Penyakit tersebut muncul setelah Jokowi menjalankan tugas sebagai delegasi perwakilan pemerintah RI dalam kunjungan ke Vatikan beberapa bulan lalu. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik setelah munculnya bercak kemerahan di wajah dan leher Jokowi saat menghadiri sejumlah kegiatan resmi. Namun, Syarif memastikan bahwa kondisi Jokowi bukan penyakit berat, melainkan hanya alergi kulit biasa. Ia menjelaskan tim dokter kepresidenan juga terus mendampingi dan memantau kondisi Jokowi sejak gejala muncul. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut artis Nikita Mirzani dengan pidana 11 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam persidangan tersebut, jaksa menyatakan Nikita terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut artis Nikita Mirzani dengan pidana 11 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam persidangan di PN Jakarta Selatan Kamis 9 Oktober, jaksa menyatakan Nikita terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman serta tindak pidana pencucian uang TPPU. Jaksa menyebut Nikita mendistribusikan informasi elektronik bermuatan pemerasan dengan ancaman mencemarkan nama baik sebagaimana diatur dalam UU ITE Jungto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Kasus ini melibatkan asisten Nikita, Ismail Marzuki alias Ismail Syahputra, terkait pemerasan terhadap pemilik PT Glavitsya RMA Group, produsen produk skincare milik Reza Gladys. Reza diancam akan dikomentari negatif di media sosial jika tidak menyerahkan uang tutup mulut. Akhirnya uang sebesar 4 miliar rupiah diberikan secara bertahap kepada Nikita dan Ismail. Jaksa juga menegaskan Nikita melanggar pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dalam dakwaan sebelumnya, jaksa menyebut uang hasil pemerasan digunakan Nikita untuk membayar cicilan rumah di kawasan BSD Tangerang melalui PT Bumi Paramawisesa.
Sebelumnya Nikita Mirzani terlibat kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang terhadap Dr. Reza Gladys, dokter kecantikan. Ia menuntut 4 miliar rupiah sebagai uang damai setelah mencemarkan nama baik produk skincare korban di media sosial. Kasus ini berawal dari laporan korban pada Desember 2024 dengan Nikita ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2025 dan ditahan sejak Maret 2025 meski sempat mengalami penundaan sidang karena masalah kesehatan. Nikita sempat membuat heboh di sidang Juli 2025 karena marah atas rekaman audio yang dianggap memihak jaksa dan pernah dirawat karena kondisi kesehatannya menurun. Proses hukum terus berjalan dengan bukti berupa percakapan chat, dokumen, dan keterangan saksi yang memberatkan Nikita. Ini bukan kasus hukum pertama Nikita. Setelah sebelumnya dipenjara pada 2022 atas tuduhan pencemaran nama baik, namun kasus kali ini lebih kompleks karena melibatkan tuduhan pencucian uang. Penahanan Nikita sempat diperpanjang dan sidang terus berlangsung meski diwarnai drama, termasuk protes kerasnya terhadap proses persidangan. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan isu media sosial, pemerasan dan dugaan TPPU, menambah daftar panjang kontroversi Nikita Mirzani. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wahyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wahyu Skop.